ibu bersama-sama meskipun di rumah, tapi kita tetap memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Oke, sebelum kita memuji Tuhan, yuk kita lipat tangan dulu, kita tunduk kepala, kita berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu pada hari ini, sehingga Engkau sudah hantarkan kami boleh sampai di tempat ini, juga anak-anak kami, adik-adik kami di rumah masing-masing menyiapkan diri untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan, biarlah Engkau yang beracara saat ini dari awal ujian, firman, hingga pada akhirnya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mohon penyertaan Tuhan, Roh Tuhan senantiasa ada di dalam setiap pelayanan kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan ya. Sekarang semua sudah siap kan? Kita memuji Tuhan dari bangun pagi hari sampai matahari terbenam, kita tetap mau memuji Tuhan. Yuk kita semua bagi berdiri ya, dari terbit matahari Om. Sudah mengucap syukur dulu kepada Tuhan, karena kita tahu adik-adik, Tuhan Yesus itu adalah suka kita yang setia ya. Dia yang selalu menuntun kita dan Dia yang menghapus dosa kita. Yuk sampai yang ingat ya, ada lagu do re mi ya kita belajar menyanyi dengan not ya, menghafalkan not ya. Tapi saat ini kita menyanyi untuk memuji Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Ayo Om Tri, Kamio, ya.
kita tetap lekat dengan Tuhan, maka iman kita akan bertumbuh dan berbuah-buah. Ada sukacita, ada rasa syukur, ya, segala kerendahan hati, ya, segala buah-buah roh itu ada dalam hidup kita ketika kita dekat dengan Tuhan. Puji Tuhan. Jadi sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semua siap ya? Ya, kita sekarang duduk manis, tangannya dilipat, kita nyanyi dulu ya. Firman berita bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau Engkau sudah membimbing kami ke tempat ini. Kami memuji, menyembah Engkau, meninggikan dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Melalui puji-pujian yang sudah kami naikkan, biar semuanya ini menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan Yesus. Tiba saatnya Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau urapi setiap anak-anak-Mu yang ada di tempat ini. Kami percaya bahwa kuasa Roh Kudus-Mu hadir dalam setiap hati anak-anak-Mu, dan juga untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang akan mengurapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang diperkatakan itulah yang menjadi perkataan dari Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus semua yang percaya berkata amin. Shalom anak-anakku semua yang di rumah, anak-anak sekolah minggu. Bagaimana kabar kalian? Doa dan harapan Bapak kalian dalam keadaan sehat, semangat, sukacita, dan baik-baik saja. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Setelah tadi anak-anak memuji Tuhan, saatnya kita akan belajar firman Tuhan. Ayo kita akan buka Alkitab kita di dalam Perjanjian Lama, 1 Samuel pasal 2 ayat 18. Sekali lagi anak-anak, 1 Samuel pasal 2 ayat 18, firman Tuhan berbunyi demikian. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Ia masih anak-anak yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, cerita hari ini tentang
Samuel diutus oleh Tuhan. Anak-anak yang terkasih, di suatu tempat ada sepasang suami istri, yaitu Bapak Elkana dan Ibu Hana. Mereka berdua sudah lama menikah, tetapi Ibu Hana belum dikaruniai seorang anak. Kemudian Ibu Hana dan Bapak Elkana datang ke bait Allah, meminta kepada Tuhan agar ia diberi seorang anak. Bahkan anak-anak, Ibu Hana bernasar kepada Tuhan. Bernasar itu apa? Ya, bernasar itu berjanji. Ibu Hana berjanji kepada Tuhan, apabila ia diberi karunia anak laki-laki, maka anak laki-laki tersebut akan dipersembahkan kepada Tuhan untuk melayani Tuhan di bait Allah. Waktu pun terus berlalu. Tuhan mendengar, Tuhan menjawab doa dan permohonan Bapak Elkana dan Ibu Hana. Maka mengandunglah Ibu Hana. Setelah 9 bulan 10 hari, Ibu Hana melahirkan seorang anak. Lalu anak tersebut diberi nama Samuel, seorang anak laki-laki yang elok parasnya, dan ia beri nama Samuel karena Tuhan sudah mendengar doanya. Anak-anak yang terkasih, Ibu Hana tidak lupa akan janjinya kepada Tuhan. Ia pernah berjanji, ia pernah bernasar, kalau dikaruniai anak laki-laki, maka ia akan mempersembahkan kepada Tuhan untuk melayani di bait Allah. Maka ketika Samuel sudah disabih, maka Ibu Hana dan Bapak Elkana menyerahkan Samuel kepada Imam Eli. Ia serahkan pada Tuhan melalui Imam Eli untuk Samuel menjadi pelayan Tuhan. Sejak itu anak-anak, Samuel sudah tidak lagi pulang ke rumah Bapak Elkana dan Ibu Hana. Ia tinggal bersama Imam Eli. Ia melayani Tuhan bersama Imam Eli. Anak-anak, suatu ketika Samuel sedang tidur. Ketika tidur, ada yang memanggilnya, Samuel, Samuel. Kemudian Samuel bangkit. Ia mengira bahwa yang memanggil itu adalah Bapak Imam Eli. Lalu segera ia datang ke kamar Imam Eli. Dia bertanya, apakah Bapak memanggil saya? Dengan masih kantuk-kantuk, Imam Eli mengatakan, tidak, tidurlah nak. Adik-adik tahu Imam Eli sudah tua dan matanya sudah mulai rabun. Lalu ketika tidur lagi, tiba-tiba ada suara lagi, Samuel, Samuel. Lalu Samuel bangkit, lalu datang ke kamar daripada Imam Eli. Karena untuk yang kedua kalinya, ia masih menganggap bahwa yang memanggil adalah Imam Eli. Ya Bapak, ini aku. Tetapi Imam Eli kembali mengatakan, tidurlah, karena aku tidak memanggil engkau. Nah, sampai ketiga kalinya terjadi yang sama. Kemudian ketika Samuel mendapatkan panggilan lagi, ia lari menuju kepada Imam Eli. Dan Imam Eli mengatakan, yang memanggil kamu bukan aku, tetapi Tuhan. Oleh sebab itu, Imam Eli memberikan nasihat kepada Samuel, kalau nanti ada yang memanggil engkau, Samuel, Samuel, engkau harus menjawab, ya,
inilah aku mendengar, inilah aku Tuhan. Anak-anak yang terkasih, dan hal yang disampaikan oleh Imam Eli itu terjadi. Tuhan memanggil Samuel, Samuel, Samuel. Lalu Samuel berkata, bicaralah ya Tuhan, hambamu mendengar. Nah, anak-anak, sejak saat itu Samuel melayani Tuhan di bait Allah. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, ada pesan hari ini melalui firman Tuhan yang kita baca dan cerita yang kita dengarkan, bahwa Tuhan hari ini bukan hanya memanggil Samuel. Hari ini Tuhan memanggil kalian semua. Untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan dengan cara apa? Anak-anak bisa berdoa, anak-anak memuji Tuhan, anak-anak bisa melakukan apapun yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi mulai hari ini anak-anak harus bersikap baik, hidup di dalam kebenaran, hidup taat kepada Tuhan, hidup hormat kepada orang tua, nurut kepada orang tua, rajin mengikuti sekolah minggu, ya, rajin belajar, dan tidak nakalin teman-teman. Anak-anak jujur di hadapan Tuhan dan di hadapan siapapun, itu adalah melayani Tuhan. Kalau Samuel dipanggil Tuhan untuk melayani pada masa kanak-kanak, hari ini kanak-kanak semua dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan. Kiranya Tuhan akan senantiasa memberkati kalian semua. Di dalam kehidupan kalian semua akan diberkati oleh Tuhan untuk jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Yuk kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami boleh belajar bagaimana Engkau memanggil Samuel pada masa kanak-kanak. Hari ini kami percaya Engkau juga memanggil kami. Untuk itu ya Tuhan, inilah kami, anak-anak yang siap dipakai Tuhan, siap untuk melayani Tuhan. Untuk itu Tuhan, mampukan kami menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang hormat kepada orang tua, anak-anak yang jujur, anak-anak yang senantiasa dapat menjadi berkat bagi teman-teman kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anakku sekalian, jangan lupa anak-anak tetap menjaga kesehatan kalian dengan melaksanakan pertama, cuci tangan pakai sabun, kita jaga jarak, dan jangan lupa anak-anak selalu memakai masker supaya virus corona tidak masuk di dalam diri kita. Nah, anak-anak, dengan progres, dengan kita taat sama Tuhan, kita pasti bahwa kita akan diberkati menjadi anak-anak yang hebat dan luar biasa. Oke, sampai berjumpa kembali pada kesempatan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kalian semuanya. Shalom. Puji Tuhan, dari semua tadi kita sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kita akan bertemu di hari Minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.